Shalom, damai di hati. Bersyukur dan bersukacita kita kepada Tuhan yang boleh memperjumpakan lagi kita di Renungan Harian Keluarga, edisi hari ini Sabtu 21 Desember 2024. Saya percaya kita semua mengalami pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman, mari berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur ketika kami boleh menikmati hari yang Engkau beri bagi kami, menikmati kehidupan, tapi juga merasakan tuntunan Tuhan dan berkat-berkat yang dibagiankan bagi masing-masing kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang boleh kami alami dan nikmati dalam perjalanan kehidupan ini. Bahwa Engkau Tuhan begitu baik bagi kami dari waktu ke waktu. Saat ini lagi Bapa, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu sebagai pedoman hidup bagi kami, sebagai terang dan suluh bagi tiap langkah hidup kami. Maka kami bermohon terangilah hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat memahami firman. Demi Kristus Yesus, firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab di hari ini terdapat dalam kitab Mika pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-14. Mika pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-14 ditulis begini. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Demikian bacaan Alkitab. Tema renungan kita adalah Allah mengalahkan musuh umatnya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hidup yang dijalani oleh orang percaya adalah kesempatan untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan Allah yang ajaib, yang menyelamatkan, yang pada akhirnya menjadi sumber kesaksian orang percaya bagi dunia ini. Umat Allah mengalami kebaikan Tuhan Allah secara dahsyat yang nyata ketika Ia membebaskan mereka dari tanah Mesir. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan Allah membebaskan umatnya dan membawa mereka keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Dicatat dalam Keluaran 13. Tangan yang kuat ini terutama dimaksudkan ketika Tuhan Allah menghajar tanah Mesir dengan tula-tula dan penghukuman-penghukumannya bagi bangsa yang menindas umatnya. Itulah sebabnya Tuhan Allah bukan hanya dikenal sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yakni Allah yang hidup, tetapi juga dikenal sebagai Allah yang membebaskan umatnya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, janji yang sama diberikan Tuhan Allah kepada umatnya yang tertekan dan tertindas oleh karena bangsa Asyur dan bangsa Babel. Tuhan Allah bertindak dengan caranya yang dinyatakan dalam kehidupan umatnya. Dalam hal ini kehidupan umat Israel. Ia mau membersihkan mereka terlebih dahulu dan barulah kemudian menyelesaikan masalah umatnya yang datang dari luar. Nah, sesudah membersihkan umatnya dari dalam, Ia sendiri akan bertindak dengan menghukum musuh-musuh dari luar. Dengan demikian melindungi umatnya. Nah, kepada musuh-musuh inilah Tuhan Allah secara spesifik mengarahkan murka dan kehangatan amarahnya. Walaupun bangsa-bangsa ini dipakai Tuhan Allah sebagai sarana penghukuman bagi umatnya, bagi orang Israel yang berdosa, tetapi bukan berarti bangsa-bangsa asing ini terlepas dari hukumannya. Pada akhirnya, bangsa-bangsa asing ini disebut sebagai bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kehadiran umat Allah di tengah-tengah bangsa asing ini selain untuk menjalani hukuman mereka, tetapi juga sebagai cara Tuhan Allah memanggil bangsa-bangsa asing untuk percaya kepadanya. Mereka yang menolak untuk mendengarkan dan percaya akan mengalami hukuman darinya. Tindakan Tuhan Allah yang menghukum musuh umatnya inilah yang menghadirkan damai sejahtera yang sejati dalam kehidupan umatnya.
Sebagai keluarga Kristen, kita meyakini bahwa musuh terbesar kita telah dikalahkan oleh karya selamat Tuhan Yesus. Iblis, tabiat dosa di dalam diri kita, kenikmatan dosa di luar diri kita, bahkan maut sekalipun telah ditaklukkan di bawah kuasanya. Karena itu, kita dipanggil untuk hidup setia di hadapannya dan menjadi saksi bagi dunia melalui kesaksian hidup kita yang telah diubahkan dan dibebaskan oleh karya selamat Tuhan Yesus, yakni Mesias, Anak Allah yang hidup itu. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ketika ada firman yang boleh lagi diperdengarkan kepada kami. Kembali kami diingatkan bahwa Engkau Tuhan Allah begitu mengasihi kami semua, dan Engkau Allah yang mampu dan sanggup untuk bertindak menyatakan segala kuasa-Mu dalam otoritas penuh. Engkau Tuhan Allah sebagai pemilik kehidupan kami. Engkau Allah yang mampu mengalahkan setiap musuh-musuh kami, termasuk di dalamnya menaklukkan segala tabiat dosa dalam diri kami. Melalui kehadiran Yesus Kristus, pembawa damai di tengah kehidupan ini, kami terus diarahkan untuk mengingat Engkau Allah yang bertindak menghadirkan damai sejahtera pula dalam hidup kami. Maka kiranya kami dalam menjalani hidup ini akan terus menikmati dan mengalami berkat-berkat daripada-Mu. Kesehatan, kekuatan, umur panjang kiranya akan menjadi bagian hidup pribadi kami, keluarga kami masing-masing. Setiap usaha, pekerjaan, upaya-upaya dan perjuangan hidup kami, kiranya Tuhan buka-bukakan jalan supaya dari sana ada berkat yang boleh terus kami kecap dan kami nikmati dalam perjalanan hidup ini. Segala syukur, segala sukacita kami, mari Tuhan sempurnakan. Tapi juga segala pergumulan-pergumulan hidup kami, biar Tuhan beri pertolongan. Yang berduka dihiburkan, yang dalam keadaan sakit dipulihkan, disembuhkan, yang dalam kebimbangan dipertetapkan, yang dalam rupa-rupa persoalan dibukakan jalan oleh Tuhan. Sehingga dalam kuasa kasih-Mu kami melihat dan merasakan setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, teruslah diberkati kami dalam penghayatan-penghayatan di minggu-minggu Advent ini, supaya sampai di perayaan Natal nanti kami tetap hidup terpelihara dalam damai dan sejahtera. Diberkati terus gereja-Mu, diberkati terus pelayanan di Maranatha Paslatan, diberkati terus Komisi Multimedia, supaya firman terus diberitakan melalui renungan harian keluarga di channel YouTube ini. Maka terpujilah Engkau Tuhan Allah kehidupan kami bawa dan serahkan dalam tangan kasih-Mu. Ini kami yang berdoa demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikian, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe dan like, komen, serta bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, damai di hati.